Halo Sobat Bakta, kali ini Bakta Talk berkunjung di Laboratorium Ultra Medica. Dan saya, Ella Retno Anggra ini sekarang sudah bersama Bu Erwin. Nah, Bu Erwin, ibu 3 orang anak yang sukses menjadi pimpinan di Laboratorium Ultra Medica. Pengen tahu gimana kesuksesan beliau menjadi pemimpin di Ultra Medica? Simak terus videonya sampai habis. Nah, Assalamualaikum Bu Erwin. Waalaikumsalam Mbak Ella, terima Apa kasih. kabar? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Dan senang sekali rasanya saya bisa hadir di sini, bisa berkunjung di sini bertemu sama Bu Erwin. Padahal kan kita sudah lama ya Bu ya nggak bertemu ya. Iya, Alhamdulillah hari ini kita iya. bisa bertemu lagi. Nah, Bu Erwin, kali ini Bakta Talk dan juga semuanya Sobat Bakta yang ada di rumah ingin tahu perjalanan karir dari Bu Erwin selama beberapa lama ini. Saya nggak kurang tahu nih berapa lama Bu Erwin sudah menjadi pemimpin di Ultra Medica dan laboratorium yang saya tahu dari dulu masih satu bangunan. Betul, sudah iya, berkembang menjadi seluas ini. Wah, iya. luar biasa sekali. Iya. Nah, Bu Erwin, yang pertama saya ingin tahu perjalanan dari pendidikan Bu Erwin dari mulai SMK-nya, Betul. dari D3-nya dan tahap-tahap apa saja pendidikan Bu Erwin? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk IIK Bakta ya yang telah berkunjung di Laboratorium Ultra Medica. Iya. Jadi pada siang hari ini untuk karir saya selepas saya lulus SMK tahun 95 itu saya langsung bergabung di Ultra Medica Mbak Elo. Oke. Iya. SMK-nya, mohon maaf, SMK-nya dulu di mana Bu? SMK-nya di IIK Bakta. Oh, di IIK Bakta. Iya, lulus tahun 95. 95, saya masih umur 5 tahun. Saya sudah lulus dan langsung bekerja Mbak Elo. Oke, Itu yang Masya Allah. paling saya senengi ya Iya, itu. iya. Jadi lulusan Bakta ini yang lain mungkin masih melamar ke sana ke sini, Iya. tapi saya waktu itu langsung bekerja di Surabaya. Oh, Ultra Medica Iya. yang bagian Surabaya. Pertama Oke. bekerja juga di Ultra Medica Surabaya saya pada tahun 95 setelah lulus MAK. Iya, Itu. SMK Iya. ya, SMAK ya. Ya. Iya. Kemudian saya pindah di Kediri itu pada tahun 2006. Mbak Ella. 2006, Iya. oke. Iya, jadi 2006 pindah ke Kediri itu sebagai pimpinan cabang sampai dengan sekarang. Itu waktu itu masih SMK. Masih SMK. Masih SMK Iya. sudah menjadi pimpinan. Masih Wih, luar SMK. biasa. Iya. Iya, Setelah iya, itu iya. saya di sini juga ketemu alumni. Oke. Habis itu saya juga karena tuntutan atau regulasi Mbak Elo, Iya. maka dari itu saya juga mencari IIK Baktiwiata lagi untuk melanjutkan pendidikan saya di D3 seperti itu Mbak Elo. Oke, itu tahun berapa Bu? Itu tahun 2010 kira-kira. 2010. Nggih. 2010 lulus. Nggih. Ambil ini ya, D3. D3 ya, oke. 10 atau Nggih. 2011 ya waktu itu. 2011 Ya. ya. Itu habis itu lulus, kemudian kita juga ada kebutuhan lagi, akhirnya kita juga saya juga lanjut D4 di Baktiwiata. Yes, Tetap di sana kan. luar Iya. biasa. Karena di sana kan banyak prakteknya, Iya, kemudian betul. pengajar-pengajarnya juga sangat berpengalaman. Iya. Jadi cocok untuk pada waktu kerja di lapangan seperti itu Mbak Ella. Iya. Ini Bu Erwin ada keinginan lagi atau enggak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Kalau keinginan melanjutkan lagi ada Mbak Ella. ada Kemungkinan ya? nanti juga saya tetap di IIK Oh, Bakta iya. nantinya itu untuk pendidikan selanjutnya seperti itu Mbak Ella. Iya. Jadi Bu Erwin pertama kali untuk di Ultra Medica yang bagian cabang Kediri ini Bu Erwin. Sebelumnya cabang sudah ada. Oh, Jadi sudah ada. saya melanjutkan saja di sini sampai sekarang ini. Itu berarti sudah tahun berapa Bu? Ini sudah ke tahun ke berapa? 2006. Jadi saya bekerja di Ultra Medica itu sudah 30 tahun Mbak Ella. Masya Allah. 30 Sejak tahun 95 lulus dari IIK Baktiwiata Iya. sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Iya. Selama Ibu menjadi pimpinan 30 tahun, Betul ya, ya, 30 tahun. Iya. Ada tidak permasalahan-permasalahan atau konflik? Kalau konflik
pasti ada Mbak Pasti Elo, ada. nggih, Nggih. pasti ada. Jadi cara saya menghadapi konflik itu adalah kita cari dulu akar masalahnya apa, Ya. kemudian kita bicara dengan rekan kerja, kemudian nanti di situ kita ketemu solusi seperti itu. Solusi. Iya, Iya. jadi soalnya saya bekerja itu mulai dari saya single sampai dengan saya menikah dan punya putra tadi itu. Ih, luar biasa. Saya lihat dari Instagramnya Bu Erwin, keluarga yang sangat harmonis, yang sangat hangat, luar biasa. Dan juga apa namanya, Bu Erwin kok bisa gitu, apa namanya, dengan menjadi pimpinan di salah satu laboratorium yang ternama di Kediri, iya, ya kan, di terima kasih, Ultra Mbak. Medika. Dan juga bagaimana caranya Bu Erwin juga bisa membagi waktu dengan keluarga. Yang saya lihat, ya Allah, so sweet banget, apalagi sama Bapak. Gimana Bu Erwin? Ya, Mbak Elo. Ya. Jadi antara karir sama keluarga itu Ya. sebenarnya sama-sama nomor satu, Mbak Elo. Iya, Satu benar. A sama satu B seperti Iya, itu ya. satu A, satu B. Jadi saya beri tanggung jawab di Ultra Medika sebagai pimpinan itu juga harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi di sisi lain karena saya perempuan, Iya. jadi saya juga harus bertanggung jawab di keluarga seperti itu. Jadi kalau saya bekerja berangkat pagi hari, mungkin saya jam subuh itu kita sudah menyiapkan mungkin bekal anak-anak, kemudian bagaimana anak-anak siap untuk di sekolah gitu. Iya. Jadi kemudian malam saya juga menyempatkan diri untuk sekilas ngajari tentang iya. bagaimana tadi, terus apa yang harus anak-anak lakukan untuk besok, seperti itu aja. Iya, berarti bukan berarti kita menjadi pimpinan juga mengabaikan keluarga gitu ya Bu Erwin ya, bukan berarti seperti itu, tapi pintar-pintarnya kita bagaimana caranya kita membagi waktu. Betul, iya. Nah, untuk Bu Erwin, tantangan dalam karirnya Bu Erwin, saya rasa pasti dalam 30 tahun ini kan nggak mudah ya untuk Bu Erwin lewati ya. Tantangan-tantangan apa yang pernah Bu Erwin lalui selama menjadi pimpinan selama 30 tahun ini Bu Erwin? Tantangannya lebih ke regulasi sebenarnya, Regulasi, Mbak Elo. ya, Nggih. iya. Jadi bagaimana kita harus mengikuti regulasi itu, karena kita kan mau tidak mau akan bekerja sama dengan pihak pemerintah misalnya. Oh, oke. Ya, terkait sampai pemerintah iya, juga ya, terkait ya, ya. regulasi itu harus tetap kita perhatikan, misalnya dari SMK dulu yang kita ndak punya STR atau ndak betul. kepentingan untuk SIP dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Iya, itu. Dan Bu Erwin mungkin bisa memberikan tips gitu bagaimana sih menjadi pemimpin di lingkup kecil dulu aja deh. Ya, kalau dari pengalaman saya Mbak Elo ya, Iya. jadi nomor satu kita harus pandai-pandai manajemen waktu terutama. Oke. Jadi bagaimana kita bisa memanajemen waktu itu kalau di tempat kerja ya, antara pasien yang datang, nanti bagaimana kita mengelola pasien, kemudian bagaimana nanti kita prosesnya, kemudian bagaimana kita nanti ke hasilnya, seperti itu. Jadi kalau mungkin setingkat pimpinan itu ya paling harus diperhatikan ya manajemen itu. Manajemen. Betul, ya. manajemen waktu, manajemen keuangan terutama itu sangat Nggih. ya, bergantung Betul, sekali itu sama manajemen aja. keuangan. Jadi kita harus membuat SOP dulu. Jadi kerja kalau dengan SOP itu hasilnya nanti pasti, insya Allah pasti bagus seperti itu. Iya. Bu Erwin, untuk karyawan sendiri, di sini ada berapa karyawan totalnya Bu Erwin? Di Kediri sendiri ada 35 karyawan, Mbak Elo. Di Ultra Medika ini? Iya. Wow, besar Iya, ya. besar. ya. Paling banyak Iya? bagian laboratorium. Oh, Iya. paling banyak laboratorium. Iya, betul, iya. TLM ya Bu Erwin Iya, ya. betul, TLM itu yang paling Bu Erwin tekankan kepada pegawai di sini tuh apa Bu Erwin? Untuk rekrut itu yang nomor satu lulusannya bagaimana, lulusannya apa dulu. Misalnya kita mau nyari ATLM ya lulusan ATLM, Ya. kemudian biasanya itu saya melihat ininya praktek PKL-nya itu loh. Iya. Bagaimana PKL-nya itu yang dijalani apa kan. Iya. Dari situ berarti ini sudah pernah megang lah. Oke. Intinya seperti itu, minimal itu. Iya. Kemudian
dari mana lulusan ini itu ya. Soalnya kalau IIK Bhaktiwiyata itu kan terampil Mbak Elo, itu mungkin yang saya pilih duluan. Nanti selanjutnya dengan keterampilan mungkin bisa mengikuti regulasi tersebut. Oh, berarti banyak lulusan IIK yang menjadi karyawan sini? Ya betul sekali Mbak. Kalau yang di Kediri itu 100% dari IIK Bhakta. Oh, 100% dari IIK Bhakta? Iya, sebab kalau dari IIK Bhakta itu kan udah terampil. Mungkin sebagian saya taruh enggak di lab aja karena teman-teman itu sudah mahir di bagian laboratorium, bisa saya taruh di contohnya di resepsionis atau membantu di marketing seperti itu Mbak Elo. Gitu, iya. Selanjutnya Bu Erwin, di luar sana itu kan kita tahu sendiri ya Bu Erwin ya, untuk lowongan pekerjaan. Untuk lowongan pekerjaan di luar itu kan tidak mudah ya Bu Erwin ya. Di mana saja, di jurusan apa saja itu tidak mudah. Mungkin Bu Erwin punya tips-tips untuk gimana mahasiswa yang ada sekarang jurusan apapun itu bagaimana caranya supaya kita bisa unggul dari lulusan-lulusan yang lainnya, persaingan di lowongan pekerjaan yang lainnya. Mungkin Bu Erwin bisa memberikan beberapa tips untuk mahasiswa yang ada di manapun itu. Iya, makasih Mbak Elo. Jadi untuk biar bisa diterima gitu Mbak Elo maksudnya ya. Ya kita harus banyak menyebar ini lamaran pekerjaan seperti itu Mbak Elo. Gitu ya? Ya gitu. Semakin banyak kita menyebar lamaran pekerjaan, jadi semakin tinggi juga presentasi untuk diterima gitu. Jadi gitu. Oke. Value apa Bu yang bisa kita tanamkan di diri kita supaya kita pimpinan itu bisa ngelirik, ini kelihatannya bagus nih, kinerjanya bagus, padahal kan belum kelihatan kinerjanya kita. Waktu wawancara mungkin, saat wawancara. Ya, jadi gini Mbak Elo, pada waktu wawancara itu sampaikan jadi kelebihan kita, apa yang kita bisa lakukan nanti pada waktu diterima di Ultramedika contohnya seperti itu. Jadi keahlian apa, kemudian keterampilan apa yang ada di diri kita itu disampaikan, kalau menurut saya seperti itu. Jadi selain di contohnya ATLM, selain di ruang laboratorium mungkin saya bisa nanti berkontribusi di bagian lain apabila diperlukan, seperti itu Mbak Elo. Oke. Berarti nggak semata-mata kalau aku ATLM berarti aku di ATLM aja, di laboratorium aja, nggak semata-mata seperti itu ya Bu Erwin ini ya. Iya, selama dari 2014 Bu Erwin setelah lulus dari Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri, ada rasa kangen nggak sih Bu? Pengen kembali lagi ke IIK, mengenang masa-masa kuliah dulu gitu? Ya sebenarnya pengen Mbak Elo. Salah satu keinginan itu ya dengan misalnya kuliah lagi, itu dengan mengobati rasa kangen sama saya mendapatkan ilmu seperti itu. Iya. Masih sering ke Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri apa enggak? Bukan sering tapi pernah. Pernah ya. Ada pertemuan gitu. Seperti itu. Jadi kadang untuk waktu wisuda itu kan kita juga diundang, jadi kita datang. Selama berkuliah di IIK, kita tahu sendiri kan sekarang IIK sedang membangun banyak sekali gedung ya Bu Erwin. Bu Erwin sudah lihat ya gedung-gedungnya ini. Bagaimana testimoninya Bu Erwin selama kuliah dan selama menjadi tamu sekarang ini? Gimana Bu Erwin? Jadi selama kuliah, sebelum kuliah pun saya juga sudah merasa bangga masuk di sana itu. Saya terpilih menjadi siswa di sana dulu waktu saya sekolah itu Mbak Elo ya. Dengan peralatan yang ketika saya datang itu banyak sekali, kemudian waktu kuliah kaget lagi begitu perkembangannya itu sangat pesat Mbak Elo, gedungnya luar biasa bagus, adem seperti di tempat kerja. Dosennya juga friendly sekali, seperti teman. Kalau dosennya bagus juga, fasilitasnya kalau di IIK Bhakta saya kira tidak diragukan lagi. Tidak dilakukan lagi ya. Dan berarti Bu Erwin tahu perkembangan peningkatan perkembangan dari Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri dari tahun 1995 sampai 2014. Terakhir untuk menjejang kuliah ya, dan sekarang sudah sering menjadi tamu di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Mungkin Bu Erwin bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa yang sekarang sedang
mengemban ilmu di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa sekarang supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan, supaya cepat bisa mendapatkan tempat kerja yang layak. Monggo, Bu Erwin, seperti terima apa? kasih. Jadi untuk adik-adik mahasiswa sebelum cepat mendapatkan pekerjaan, jadi harus cepat lulus dengan tepat waktu. Oh, amin. Gitu, Mbak. Iya, betul, Jadi betul, bagaimana caranya lulus tepat waktu ya? Betul. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, Betul. menghargai waktu, seperti itu Mbak Elo. Iya. Jadi harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu, itu aja. Nanti insya Allah lulus dengan tepat waktu. Amin, 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 amin. Itu adalah salah satu motivasi dari Bu Erwinarti, pimpinan Laboratorium Ultramedika Cabang Kediri, Betul, Cabang Kota iya. Kediri, dan sudah memimpin 30 tahun lamanya dengan karyawan yang sangat luar biasa banyak, dan itu hampir semua 100% ya Bu ya, hampir Iya. 100% lulusan dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Oke, mungkin sementara itu dulu Bu Erwin, saya mohon maaf apabila merepotkan yang sudah datang ke sini. Iya. Kita jauh loh Bu, lewatin sungai loh Bu. Iya, betul-betul. Iya, Kita iya. jauh, terima kasih sudah menerima kita. Iya. Ya, semoga sukses kepada Ultramedika dan terutama Bu Erwin memimpin Ultramedika ini, semoga menjadi lebih besar lagi, Amin, lebih terima sukses kasih. lagi ke Iya. depannya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Sobat Bakta semua, semoga informasi yang diberikan tadi bisa menjadi motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terima kasih. Saya Elarto Anggraini undur diri, dan juga Bu Erwinarti selaku pimpinan di Laboratorium Medis Ultramedika Kediri mengucapkan terima kasih untuk IKA Bakta, semoga tambah jaya dan berkembang. Amin, amin, amin. Sampai jumpa Sobat Bakta. Ya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.